Oh, oke, ini dia rekamannya ya. Hari ini topik kita adalah ekuitas. Tentunya bukan hal asing. Ekuitas ini kalau kita lihat definisinya itu jauh lebih mudah daripada definisi aset. Definisi aset apa? Sumber daya ekonomi yang memiliki yang potensial memiliki manfaat di masa depan ya yang digunakan perusahaan. Sementara kalau kewajiban kalau liabilitas apa? Liabilitas adalah kewajiban kini yang timbul akibat peristiwa masa lalu yang mengakibatkan adanya transfer uh, sumber daya ekonomik di masa depan ya. Kalau ekuitas definisinya tidak seperti itu. Kalau ekuitas ini adalah selisih bersih antara aset kurang liabilitas. Nah, jadi bisa dibilang ekuitas ini kalau bahasa PSAK-nya adalah residu. Residu dari aset dikurangi liabilitas. Jadi residu. Nah, kalau kita terjemahkan sebagai modal sebenarnya kurang tepat. Equity itu ya ekuitas, bukan modal. Jadi mulai sekarang itu mulai dibiasakan untuk mengganti istilah selama SMA, selama SMK itu dengan istilah yang lebih praktisional ya. Equity itu ekuitas. Kenapa? Karena kalau kita terjemahkan equity sebagai modal, kita hanya memandang equity itu hanya sebatas share capital. Karena share capital inilah yang kita sebut sebagai modal saham. Nah, ini masih bisa absen nggak? Boleh absen ya. Wah, Stefani lagi di jalan. Ya, saya bilang saya akan absenkan kok yang sudah hadir ya. Saya tetap pantau terus ini yang absen. Nanti saya akan langsung absenkan. Kalau KP absennya mungkin memang akan lebih longgar ya. Jadi memangnya bisa ada yang terlambat. Ya. Ya, Pak. Ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, jadi ekuitas ya, ekuitas residu. Nah, isinya apa saja? Nah, ini yang perlu Mas tahu. Ada modal saham, ada modal ini share premium. Share premium sebenarnya tidak jarang dipakai ya istilahnya. Ini kan premium yang kelebihan dari modal saham. Ini biasa disebut sebagai additional paid in capital atau bahasa Indonesia tambahan modal disetor. Saya yakin pasti Mas sudah pernah dengar ya. Lalu ada return earning. Nah, jangan lupakan konsep return earning, tumpukan laba. Ini bahasa saya ya, supaya Mas ingat. Tumpukan laba. Jadi laba dari perusahaan berdiri sampai sekarang, nah itulah nilai return earning-nya. Nah, lalu ada AOCI ya, Accumulated Other Comprehensive Income. Inilah untuk menampung pendapatan-pendapatan komprehensif. Seperti apa? Seperti surplus revaluasi, keuntungan yang belum terrealisasi atas selisih nilai kurs. Nah, ini keuntungan-keuntungan yang sifatnya comprehensive income ya, masuk di accumulated other comprehensive income. Jadi bisa saya bilang begini, pendapatan dan beban normal, pendapatan dan beban yang biasa kita pelajari, itu nanti memang ditutup ke return earning. Nah, pendapatan dan beban yang sifatnya komprehensif itu akan ditutup ke AOCI. Jadi return earning dan AOCI ini setara sebenarnya. Nah, tapi komponennya berbeda. Kalau return earning untuk pendapatan dan beban biasa, AOCI untuk pendapatan dan beban komprehensif. Lalu ada saham treasury, saham yang sudah diterbitkan lalu kita beli kembali, nanti kita akan bahas. Dan ada satu hal yang, nah tentunya sekarang dipelajari di AKL, tidak kita bahas di hari ini, yaitu non-controlling interest. Hak non-pengendali atau hak minoritas ya. Nah, jadi sebenarnya topik kita hari ini tuh hanya 3 topik besarnya ya, yaitu penjurnalan penerbitan saham, kedua saham treasury, dan ketiga adalah dividen. Nah, penerbitan saham ini include saham biasa dan saham preferen, dividen juga include saham biasa dan saham preferen. Kita langsung saja ya. Nah, ini kalau digambarkan komponen ekuitas ya seperti ini ya. Jadi saham itu, shares itu ada 2 jenisnya, ada yang ordinary dan ada yang preference. Setiap saham ini punya yang namanya additional paid in capital, yaitu selisih ada dari nilai pasar ke nilai par-nya. Setiap saham punya nilai par ya, atau nilai pari ya. Nilai par, yaitu 100 per lembar umumnya.
Ada yang 50 per lembar, ada yang 500 per lembar. Lalu ada return earning, dan dikurangkan dengan treasury shares. Bahkan dikurangkan dengan hak minoritas sebenarnya, tapi di sini tidak ada. Nah, jadi kembali lagi definisi ekuitas adalah residu ya, nilai residu dari selisih aset dan liabilitas. Nah, sekarang kita bahas nih penerbitan saham. Saham itu umumnya punya nilai par. Nilai par itu adalah ibaratnya saham itu dicetak, saham nih dicetak. Saham itu tuh tertulis di cetakan itu di dokumen tersebut bahwa harga saham ini 100 satu lembarnya. Nah, tapi kan ya biasa lah ya, dokumen saham itu kan ibarat saham itu kan instrumen keuangan ya. Dan semua instrumen keuangan akan lebih dinilai menurut harga pasarnya, walaupun harga nominalnya ibaratnya 100. Sama halnya seperti obligasi. Kami selalu nilainya 10 juta, tapi bisa kita jual lebih tinggi, bisa lebih rendah. Sama juga dengan saham. Nah, jadi ada dua jenis saham, ada yang punya par dan ada yang tidak punya par. Yaitu sahamnya, kalau ada dicetak dokumennya, ya tidak ada nominalnya, harga sahamnya laku berapa, ya itulah nilai saham. Tapi ini sangat jarang ya, no par value shares ini sangat jarang. Di pasar modal itu semuanya punya nilai par. Nah, sekarang kita bahas yang pentingnya, yaitu jurnalnya. Karena nanti salah satu soalnya ada terkait jurnalannya. Nah, di sini ada perusahaan video elektronik nih. Nah, dia punya 10.000 lembar saham tanpa nilai par. Nah, kalau dia terbitkan 500 saham seharga 10, harga pasarnya saat itu, bagaimana jurnalnya? Maka jurnalnya cukup cash pada share capital. Tidak punya nilai par. Jadi seperti kita beli aset. Kalau kita beli aset, ya harganya sesuai dengan harga yang kita keluarkan. Kalau saham, harganya sesuai dengan nominal yang kita dapatkan. Cash kan kita dapatkan ya di sini, yaitu 5.000. Nah, bagaimana kalau diterbitkan harganya berbeda ternyata saat per lembarnya. Awalnya 10, esok harinya 11. Ya sudah, kita akui seperti ini. Ini kalau without par value ya, tanpa nilai par. Nah, bagaimana kalau ternyata di sini ada state value-nya ya. State value ini kadang saja ya, ini pun hanya some country saja. Jadi contoh di sini, ini perusahaan menerbitkan 1.000 lembar saham dengan 5 state value ya. Yang mana harganya itu 15 euro ya per lembar. Bagaimana jurnalnya? Kita lihat. Nah, ini jurnal umumnya nih. Kalau yang tidak punya par, tetapi punya state value. State value ini sebenarnya nilai par juga, tapi state value ini adalah harga saham yang ditentukan oleh negara, minimal harus segini per lembarnya. Tapi ini oke, kita bisa abaikan. Jadi fokusnya kalau tanpa nilai par, kita akui sahamnya sesuai dengan yang kita terima. Nah, yang kita terima. Tapi kita tidak akan banyak membahas tentang tidak memiliki nilai par ya. Tetapi kita akan bahas banyak saham yang punya nilai par. Contohnya yang di sini. Nah, kadang saham itu diterbitkan bersamaan dengan sekuritas lainnya. Nah, jadi contohnya saya mau beli saham deh. Saya beli saham biasa plus saham preferen. Nah, bagaimana pengakuan jurnalnya? Ada dua metode, yaitu proporsional dan incremental. Ya, ini istilahnya sulit ya, tapi sebenarnya ini mudah. Ini juga hitungannya sulit, ini hitungannya mudah. Kita fokus dulu pada soalnya ya. Jadi di sini ada perusahaan menerbitkan 300 lembar saham biasa dan 100 lembar saham preferen. 300 dan 100 ini semuanya dibeli secara lump sum, yaitu $13.500. Nah, masalahnya dalam akuntansi kita harus memisahkan ini 13.500 ini kemana saham biasa, berapa yang ke saham preferen. Cara menurut metode proporsional adalah seperti ini caranya. Pertama, kita hitung dulu berapa saham yang diterbitkan. 300 dan 100. 300 untuk ordinary share, 100 untuk preference. Lalu kita kalikan nilai pasar. Oke ya, nilai pasar. Bukan nilai parnya. Nilai parnya di sini 10 dan 50. Nilai pasarnya 20 dan 90. Kita kalikan nilai pasar 20 kali 90. Maka didapatlah 6.000, 9.000, dan totalnya 15.000.
Harusnya kalau kita jual harga pasar 15.000, tapi mungkin karena ada alasan tertentu kita lah kita jual dengan harga 13.500. Nah, sesuai dengan namanya proporsional, maka dari sisi harga pasar ini kita proporsionalkan. Dapat dari mana 40%? 6 bagi 15. Dapat dari mana 60%? 9 bagi 15. 60%. Nah, kita tahu berarti proporsional untuk ordinary share 40%. Proporsi untuk saham preferen 60%. Maka sudah ketebak ya, 13.500-nya kita kali 40% kali 60%. Dapatlah 5.400 dan 8.100. Berarti dari 13.500 ini, yang dialokasikan ke saham ordinary adalah 5.400 dan ke saham preferen adalah 8.100. Bagaimana jurnalnya? Nah, ini kan ada nilai par ya. Maka jurnalnya itu harus seperti ini. Kita pisahkan dulu, kita bahas dari sisi yang ordinary dulu ya. Ordinary kan tadi sudah ketahuan bahwa yang berhak menjadi ordinary adalah 5.400 ya. Maka kita 5.400 ini kita jangan tulis 5.400 karena kalau 5.400 itu setara dengan saham ini no par value. Kalau punya saham yang memiliki par value kita akui sesuai dengan par value-nya yaitu 10. Maka 10 kali 300 lembar 3.000. Sisanya itulah dapat dari mana 2.400 ini? 5.400 kurang 3.000. Dapatlah dia 2.400. Sama halnya dengan saham preferen. Dia berhak dapat berapa sih tadi? 8.100 ya. 8.100. Maka kita cari dulu ininya nih. Par value-nya. 100 kali 50, 5.000. Oh, 8.100. Sisa 3.100 lagi. Inilah untuk additional paid in capital-nya. Atau yang biasa disebut di KSO share premium. Itu metode proporsional. Nah, sekarang kita masuk ke metode incremental. Apa bedanya proporsional dan incremental? Bedanya adalah kalau proporsional, ke semua instrumen investasinya itu punya nilai pasar. Metode incremental digunakan jika ada satu sekuritas yang tidak memiliki nilai pasarnya. Contoh di sini soalnya sama 100-300, par value-nya 10-50, harganya juga sama 13.500. Bedanya hanya ordinary shares yang memiliki harga pasar. Sementara the value of preference shares are unknown, tidak diketahui. Jadi ini lebih mudah. Sama konsepnya kita hitung jumlah lembar yang diterbitkan dikalikan nilai pasar. Nah, nilai pasar kan hanya ordinary shares nih, 20, sementara ini 0. Maka market value-nya yang hanya diketahui hanya 6.000, yaitu ordinary shares. Justru lebih mudah. Berarti kita tahu dari 13.500 ini, 6.000-nya milik ordinary shares. Sisanya langsung. Jadi ordinary share punya 6.000 langsung. Sisanya tinggal dikurangkan dengan harga penerbitannya 13.500 kurang 6.000, yaitu 7.500. Jurnalnya akan sama. Bedanya hanya di additional paid in capital-nya. Karena kalau preference tadi kan 8.100. Kalau ini 7.500. Maka share capitalnya tetap 5.000 karena berdasarkan nilai par. Sisanya share premium. Kalau tadi 8.100 kurang 5.000, sekarang 7.500 kurang 5.000. Dapatlah 2.500. Nah, jadi lebih mudah ya untuk incremental sebenarnya. Nah, itu topik pertama terkait penerbitan saham. Yaitu ada yang incremental, ada yang proporsional. Tahu ya, proporsional kalau semuanya punya harga pasar. Nah, incremental digunakan kalau ada yang tidak diketahui nilai pasarnya. Jadi kita dapat selisihnya. Nah, sekarang kita topik kedua, yaitu, oh ya ini masih topik saham juga ya, yaitu saham preferen. Saham preferen itu apa sih? Saham preferen itu saham yang punya fitur unik ya. Biasanya itu yang dibahas hanya dua, yaitu kumulatif dan partisipasi. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut di belakang deh ya. Kita coba. Penerbitannya bagaimana? Penerbitannya sama persis konsepnya ya, seperti ordinary shares. Yaitu kalau punya nilai par, maka kita akui seperti ini. Akui share capitalnya sesuai nilai par. Kita terbitkan 10.000, harga parnya 10, maka 10.000 kali 10, 100.000.
Kalau ternyata dijual dengan harga pasar lebih tinggi, maka itu namanya share premium atau additional paid in capital. Ini sama persis dengan ordinary shares seperti ini ya. Nah, jadi jurnalnya tidak sulit sebenarnya. Nah, ini topik kedua, yaitu treasury shares ya, saham treasury. Saham treasury adalah, ada yang chat ya. Waduh, ini kenapa mousepad saya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Saham treasury ini ada dua metode. Tapi yang hanya kita bahas hanya cost method. Karena par value method ini sangat sulit untuk dikerjakan untuk level mahasiswa ya maksudnya. Nah, cost method ini jadi kita nanti pengerjaan soal juga berdasarkan cost method ya. Bagaimana sih saham treasury ini penjurnalannya? Nah, jadi saham treasury itu adalah saham perusahaan yang sudah dibeli investor, perusahaan beli lagi dari investor tadi. Jadi contoh di sini, Pacific Company issued menerbitkan 100.000, nilai parnya 1. Saat itu harga pasarnya $10 ya. Nah, jadi ini kondisi saat ini misalnya. Nah, sekarang perusahaan mau membeli kembali dari 100.000 yang beredar ini, mau dibeli lagi nih 10.000 yang sudah beredar. Nah, dibeli dengan harga yang lebih tinggi. Dulu kita terbitkan dengan harga 10, oke, karena kita merasa perusahaan kita akan lebih berkembang, tidak apa, kita beli dengan harga yang lebih tinggi. Supaya investor mau ya menjualnya. Ya, investor mungkin mau ya, awalnya 10 dia beli, sekarang bisa dijual 11. Nah, bagaimana jurnalnya sih? Tentu pertama perusahaan harus mengeluarkan cash, yaitu 110.000. Ya dia beli dengan harga 11, dibeli 10.000, 110.000. Treasury shares-nya diakui bagaimana? Nah, diakui sesuai seperti without fair value method ya, diakui langsung semuanya. Karena ini kita menggunakan cost method. Kalau par method itu akan dipisah. Makanya abaikan saja ya par method. Jadi akuinya seperti kita beli aset. Kita keluar uang 110.000 berarti asetnya 110.000. Bedanya treasury shares ini bukan sebagai aset. Bukan. Treasury share itu masih komponen ekuitas, tapi dia nanti akan menjadi pengurang. Kenapa pengurang? Karena treasury share saldo normal di debit. Sementara ekuitas saldo normal di kredit. Nah, lantas apakah jurnalnya seperti itu saja? Tidak ya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu penyajiannya. Treasury shares yang nilainya 110.000 ini akan menjadi pengurang. Ini ya, less. Dia akan jadi pengurang. Pengurang modal, bukan diakui sebagai aset karena dia di debit, berarti aset, bukan ya. Dia akan jadi pengurang modal. Nah, lantas kita bahas lagi, bagaimana ternyata kalau kita mau reacquisition of treasury shares? Artinya apa? Kita jual. Dari tadi ya, kita terbitkan, sekarang kita beli. Sekarang kita mau jual lagi. Perusahaan mau jual lagi. Bagaimana kondisi, bagaimana pengakuannya? Ada dua kondisi nih kalau kita mau jual lagi saham treasury yang sudah kita pegang. Apakah ternyata kita untung, artinya above, atau kita rugi, below. Tadi kan kita beli dengan harga 11 ya. Coba kita lihat ya. Di sini kan tadi kita sudah akuisisi 10.000 dengan harga 11. Sekarang dia mau jual dari 10.000 ini, 1.000-nya dijual dengan harga 15. Karena harga pasar di pasar saham naik nih, kita jual deh. Bagaimana jurnalnya? Tentu pertama kita akan menerima cash. Cash-nya pasti 1.000 kali 15 sesuai harga pasarnya. Nah, bagaimana sisi kreditnya lagi? Nah, sisi kreditnya, treasury shares kita akan kurangi sesuai dengan 1.000 kali 11. Karena awalnya kan kita beli 11. 1.000 kali 11 berapa? 11.000. Masih belum balance nih, 4.000. Diakui sebagai apa? Diakui sebagai share premium treasury. Nah, jadi saham treasury kita itu awalnya 11, ternyata laku 15, berarti ada 4, selisih 4 ya, 4 kali 1.000, yaitu 4.000 yang kita bisa akui sebagai premium. Nah, mungkin bingung ya di sini ya. Aduh, kenapa tidak cash langsung treasury share saja, Pak? 15.000. Karena di awal kita belinya 11.000. Jadi yang kita kurangi hanya 11.000. Sisanya diakui sebagai dalam tanda kutip itu other income.
Ya, mungkin lebih jelas ya kalau other income. Bedanya other income-nya kita tidak akui di laba rugi, langsung akui di ekuitas, yaitu dengan nama akun share premium. Nah, bagaimana kondisinya kalau ternyata 1.000 ini kita jualnya di bawah harga pasar? Nah, maka kita akui sebagai ini nih. Pertama pasti kita dapat cash ya. Kita akan dapat cash. Jadi ini melanjutkan soal ya, sebenarnya melanjutkan soal karena ini tanggal 10. Sekarang tanggal 21 kita jual lagi nih. Tapi dengan harga yang jauh lebih rendah. Bagaimana jurnalnya? Pertama pasti kita dapat cash, yaitu harga, jumlah lembar dikali harga pasarnya 8.000. Lalu kita akan mengkredit saham treasury karena ini penjualan. Saham treasury yang kita kredit adalah sesuai dengan nominalnya, yaitu 1.000 kali 11. Awalnya kan kita akuisisi 11.000 nih. Maka ada selisih 3.000. 3.000 ini diakui dalam tanda kutip other expense atau loss ya. Nah, tapi bedanya kita akui saja langsung jadi share premium treasury. Seperti itu. Karena kan share premium treasury kita ada saldo nih, share premium treasury. Awalnya kan di sini tanggal 10 kita ada saldo 4.000. Nah, karena cukup, kita akui ini 3.000. Berarti nanti share premium kita sisa 1.000 ya. Nah, bagaimana Pak kalau habis share premium kita tidak ada nih? Nah, ini dia jawabannya ya. Nah, ini posisinya ya. Ternyata di 10 April dijual lagi 1.000 dengan harga rugi lagi, yaitu $8. Bagaimana perlakuannya? Share premium kita kan tidak cukup ya. Kita terima memang 8.000, share premium yang kita hapus adalah 11.000. Berarti 3.000-nya apa nih Pak? Apakah share premium lagi? Tidak bisa, karena share premium kita saldonya 1.000. Kalau kita tulis 3.000 di sini tidak bisa. Hanya maksimal 1.000. Makanya share premium yang kita debit hanya bisa 1.000. Sisanya apa? Diakui sebagai loss. Tapi loss-nya langsung mengakui return earning 2.000. Return earning didebitkan berarti kita dalam tanda kutip rugi ya. Nah, itu dia ya untuk pengakuan saham treasury. Nah, sekarang topik terakhir. Mudah-mudahan cukup ya. Sekarang bersisa berapa menit lagi sih? Oh iya, pas mungkin ya. Nah, terkait dividen. Dividen ada banyak. Ada cash dividen, property dividen, liquidating dividen, share dividen. Tetapi yang kita bahas hanya cash dividen. Biasa dong ya, ini siapa yang udah beli saham? Pasti pernah dapat dividen ya. Nah, dividen itu pasti dalam bentuk kas. Tapi mohon maaf ya, ini baterai saya lowbat, saya harus cari casan. Oke, kita lanjut. Cash dividen. Bagaimana sih jurnal yang dibuat perusahaan saat membagikan dividen? Nah, itu yang akan kita bahas di sini. Nah, di sini perusahaan tidak langsung membagikan, tidak langsung membayar dividen loh. Tuh, mousepad saya tidak aktif. Nah, tidak langsung bayar loh. Jadi skemanya dividen itu memang selalu diumumkan terlebih dahulu. Diumumkan, lalu dicatat di pembukuan perusahaan, siapa-siapa saja yang berhak mendapat, baru dibayar. Selalu begini loh. Jadi tidak pernah dividen itu, kalau kita belajar di pengantar, memang bisa ya, di AKL juga ya mungkin ya, perusahaan membagikan dividen. Sebenarnya tidak bisa. Perusahaan harus mengumumkan, mencatat, dan membayar. Nah, bagaimana jurnal di 3 tanggal ini? Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, contoh sederhana di sini 10 Juni mengumumkan adanya dividen 50 sen atau $0,5 untuk 1,8 juta lembar sahamnya. Nah, bagaimana mengakuinya ini? Berapa sih jumlah dividen yang dibagikan jadinya? Satu lembar berhak mendapat $0,5. Kalau 2 lembar, $1.
Kalau 1,8 juta lembar, ya tinggal dikali ya berarti ya. Tinggal dikali. Maka saat kita mengumumkan, kita akan mengakui pengurangan return earning 900.000. Ingat, dividen itu kan berasal dari laba. Dividen itu kan laba yang dibagikan ke pemegang saham. Laba itu ada akunnya adalah return earning. Maka laba kita itu berkurang, makanya di debit. Jadi jurnal dividen itu bukan dividen pada cash ya, bukan. Ini waktu belajar pengantar mungkin iya seperti ini. Tapi jurnal yang sebenarnya adalah mengurangi langsung return earning. Tapi saat pengumuman kan kita belum bayar cash, maka kita akui sebagai utang dividen. 900.000 dapat dari 1,8 kali 0,5 dolar, 900.000. Bagaimana jurnal saat pencatatan? Tidak ada, karena ini hanya pencatatan administratif. Siapa saja yang berhak mendapat dividen. Karena saham perusahaan itu kan beredar kan berganti-ganti kepemilikan ya di pasar modal ya. Makanya ini tidak ada jurnal, karena ini hanya pencatatan administratif, bukan pencatatan akuntansi. Saat dibagikan, jurnalnya apa? Ya, jurnalnya hanya pembayaran utang, dividen payable pada cash sebesar 900.000. Jadi yang paling penting adalah jurnal saat pengumuman. Jurnal saat pengumuman itu adalah mendebit return earning, jadi mengurangkan return earning karena ingin mau dibagikan. Nah, makanya di sini tidak ada akun expense ataupun revenue ya. Jadi dividen itu memang bukan beban. Jadi memang hanya membagikan laba yang kita punya ke orang-orang yang memiliki saham kita ya. Nah, itu dividen cash. Nah, topik yang paling susah sebenarnya adalah terkait dividen cash yang diterima oleh saham preferen, pemilik saham preferen. Nah, kita ada 10 menit untuk saya jelaskan ya. Nah, jadi ini terkait dividen preferen ya. Dividen saham preferen. Jadi kan konsepnya begini ya. Saham itu kan tadi kan ada dua ya. Ada yang ordinary, ada yang preferen. Keduanya berhak mendapatkan yang namanya dividen. Kalau kita bagikan dividen cash, ya berhak mendapat dividen cash. Masalahnya begini, sama lagi. Berapa sih yang harus kita bagikan ke sini? Berapa yang harus kita bagikan ke sini? Anggaplah diumumkan 900.000 tadi. Nah, berapa yang dibagikan ke preferen dan berapa yang dibagikan ordinary? Nah, jawabannya tergantung dari jenis saham preferen yang perusahaan miliki. Kita akan bahas nih satu persatu contoh-contoh jenisnya. Karena preferen tadi kan ada beberapa jenis ya. Ada yang partisipasi, ada yang kumulatif, kita akan bahas. Nah, jadi ini 10 menit terakhir yang paling penting mungkin ya. Bukan paling penting sih ya, paling rumit. Jadi contoh di sini, sepakat nih, Mason Company membagikan 50.000 euro sebagai cash dividend. Berapa sih dari 50.000 ini yang ke preferen, berapa yang dari 50.000 ini ke ordinary? Tergantung. Satu, sebelumnya ada info tambahan lagi ya. Ordinary shares kita, nilai par-nya itu 400.000. Saham preferen kita, yang mana nilainya 6%, saham preferen itu selalu ada tingkat persennya ya. Jadi jangan heran, ordinary tidak pernah ada tingkat persennya, saham preferen selalu ada tingkat persennya. Ini adalah return yang diterima oleh pemegang saham preferen tiap tahunnya, yaitu 6%. Yang mana per value-nya 100.000. Oke, tapi ingat ya topik kita membagi 50.000 ini ke preferen berapa, ordinary berapa. Nah, kondisi pertama, jika saham preferennya jenisnya jenis yang paling normal, yaitu non-kumulatif dan non-participating. Nah, saham preferen keuntungannya berdasarkan dari tingkat persennya. Maka 6% kali 100.000. Berarti pemegang saham preferen berhak mendapatkan 6.000. Berarti sisanya 44.000 dari 50.000 ini menjadi pemilik dari ordinary. Jadi mudah nih, kalau sifatnya non-kumulatif, non-participating. Preferen 6.000, jelas yaitu 6% kali 100.000. Ingat ya, 6%-nya bukan kali laba, tapi kali nilai par. 100.000 ordinary, sisanya. Nah, mudah. Berarti dari 50.000 ini, 6.000 preferen, 44.000 ke ordinary. Sekarang kita bahas kondisi kedua dengan soal yang sama persis.
Bedanya saham preferennya itu non-participating, tapi dia kumulatif. Nah, kumulatif itu artinya apa sih? Jadi begini, kalau saya pegang saham preferen dengan tingkat 6%, setahun itu saya dijamin. Kumulatif itu artinya dijamin tiap tahun akan mendapat 6%. Tapi jika tahun ini tidak dibagikan, maka tahun depan saya double dapatnya, 6% kali 2. Kalau sifatnya kumulatif. Nah, sekarang di sini disebutkan di soal ada dividen ditundanya, dividen in arrears ini ditunda ya. Ada 2 tahun nih, berarti 2 tahun lalu perusahaan tidak pernah membagikan dividen. Tahun ini bagi. Berarti pemegang saham preferen, kalau yang sifatnya kumulatif, berhak mendapat dividen setara 6% kali 3 kali ya. Maka kita hitung dulu dividen yang ditunda, yaitu 6% kali 100.000, 12.000. Tetapi untuk tahun ini kan dapat lagi ya 6%. Makanya saya bilang tadi sebenarnya 3 kali. Dapat yang 6.000. Maka pemilik saham preferen berhak mendapatkan 18.000. Ordinary sisanya. Nah, jadi yang kumulatif ini bedanya hanya juga memperhitungkan dividen yang ditunda sebelumnya. Itu ya, kumulatif. Nah, yang sulit itu adalah partisipasi. Perhatikan ya. Nah, ini aja dari tabelnya juga panjang. Tapi sebenarnya mudah, hanya hitung-hitungan saja. Nah, ini kita asumsi ketiga. Contoh jika saham preferennya itu non-kumulatif, tapi partisipasi penuh. Partisipasi penuh. Bagaimana kita menghitung, membagikan dividennya dari 50.000 ini? Pertama kita hitung partisipasi dulu, bagian dari partisipasinya. Yaitu begini, kan tadi saham preferen 6%. Kalau asumsinya saham ini partisipasi, maka ordinary juga dikategorikan 6% juga. Nah, jadi ini kan normal ya, 6% kali 100.000, 6.000. Nah, ini dihitung juga ordinary, 6% kali 400.000, 24.000. Maka saham partisipasinya 30.000. Dari 6 tambah 24.000. Dari 30.000 ini kan kita mau membagikan 50.000 nih. Berarti yang tersedia untuk dialokasikan sebagai partisipasi adalah 20.000. Nah, ini mungkin bingung ya. Nah, ingat kita hitung dulu berdasarkan persen rate dari saham preferen dikalikan nilai par-nya untuk semua saham. Selisihnya itulah yang disebut sebagai bagian untuk partisipasi 20.000. Nah, lantas dari 20.000 ini kita harus hitung yang namanya tingkat partisipasi. Nah, tingkat partisipasinya adalah, nah ini, kita gabungkan jumlah yang ini, 100 tambah 400.000, 500.000. Berarti amount available for participation yang dibagi dengan jumlah ini, 20.000 bagi 500.000. 2/5. 2/5 itu setara dengan 4%. Jadi, selain mendapatkan, jadi kesimpulannya seperti ini kalau partisipasi itu. Selain berhak mendapatkan yang 6%, pemegang saham juga berhak mendapatkan bagian dari partisipasinya 4%. 4% didapat dari perhitungan ini ya. Nah, jadi dapat 2 kali pembagiannya, yaitu pertama 6, 24.000, lalu ada 4%. Kita selesaikan dulu ya. Nah, 4%. Nah, setara dengan 4.000 dan 4% kali 400.000. Ini 4% kali 100.000 ya, tetap sama. Ini kan 6% kali 100.000, 6.000. Kalau ada partisipasi 4% kali 100.000, 4.000. Jadi berhak didapatkannya ya ini 10.000 dan 40.000. Kalau berdasarkan sistem partisipasi. Ini perhitungannya sebenarnya tidak rumit ya, tapi karena kesannya panjang jadi rumit. Konsepnya kalau partisipasi selain mendapatkan tingkat normalnya, mendapatkan juga tingkat partisipasi yang dihitung berdasarkan jumlah sisanya dibagi dengan total nilai par kedua saham. Nah, terakhir nih, kalau kombinasi yang dua-duanya, partisipasi iya, kumulatif iya. Bagaimana itu? Nah, kalau sifatnya kumulatif dan partisipasi sekaligus, yang kita kerjakan pertama adalah yang kumulatifnya dulu. Itu punya prioritas yang lebih tinggi. Jadi kita hitung, ternyata kan ada ditunda 2 tahun. Berarti kan 6% kali 2, kali nilai parnya.
yaitu 100.000, berhak dapat 12.000. Ini 12.000 itu di-keep dulu, harus di-keep dulu. Lalu kita hitung dividen yang menjadi hak tahun ini, 6% kali 100.000 dan 6% kali 400.000 untuk ordinary, 24.000. Sisanya, ini kan 12.000 sudah terpakai, 30.000 sudah terpakai, baru kita hitung partisipasinya. Nah, tapi tingkatnya pasti berbeda. Kalau tadi kan tingkatnya adalah 4% ya. 4% itu kan dihitung dari yang tadi ya, sisa dibagi dengan total kombinasi keduanya. Masalahnya kan sisanya kan bukan 20.000 lagi. Tetapi 20.000 ini kan 12.000-nya kumulatif, yang mana sudah diprioritaskan. Berarti sisanya adalah 8.000. 8.000 bagi 500.000, dapatlah tingkat setara 1,6%. 8.000 bagi 500.000, 1,6%. Barulah 1,6% ini dikalikan nilai par masing-masing, yaitu 100.000 dan 400.000. Didapatlah angkanya seperti ini. Sehingga totalnya pasti penuh setara dengan 50.000. Kalau dilihat keempat-empatnya, porsinya memang berbeda-beda ya. Contoh menurut ini 19.600 preferennya. Kalau yang menurut ini saham preferennya 10.000. Kalau menurut yang kedua 18.000. Jadi memang berbeda-beda sesuaikan dengan jenis dividennya. Wah, waktunya pas. Kurang dari 1 menit lagi ini akan tutup otomatis. Tugas akan saya share di Google Classroom. Nanti saya akan tulis juga di WhatsApp ya. Tapi ini waktunya kurang 1 menit.